Apa hukumnya dalam Islam punya pemimpin orang Islam tapi tak tahu mana halal dan mana haram? Ulama yang ngasih taunya siapa? Ulama. Ulamanya nggak pernah diundang gimana? Kirim video YouTube-nya. YouTube-nya nggak ada. Oh, banyak sekali sudah disebar-sebar. Share. Umatnya jangan lupa doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. 5 tahun sekali ada masa coblos. Ibu sudah istikharah? Sudah Pak Ustadz. Rencana mau nyoblos yang mana? Yang foto itu Pak Ustadz. Kenapa pilih foto itu? Setiap pejam mata nampak senyumnya. Istikharah. Ingat, ketika mencoblos kertas itu bukan sekedar melobangi kertas, tapi itu adalah persaksian. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Dosa besar di antara terbesar ada 3. Yang pertama syirik, yang kedua durhaka pada orang tua, yang ketiga kesaksian palsu. Aku Abdul Somad dengan ini bersaksi orang ini layak menjadi pemimpinku. Ingat, jangan sampai tertipu 5 tahun. Hati-hati. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Apa hukumnya apabila kita menasihati anak yatim dengan perasaan emosi, dikarenakan anak ini susah untuk dinasihati seperti melawan orang tua, pemalas, sedangkan Rasul memerintahkan kita untuk menjaga merawat anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar. Anak yatim jangan engkau hardik, jangan engkau bentak, maka cukup engkau tahankan hati. Hai Abdul Somad, ini anak yatim investasi amal akhirat. Anak yatim sini. Sekolahkan dia, bayarkan uang sekolahnya, ajarkan dia sholat, ajarkan dia. Ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim kahataini fil jannah. Seperti ini nanti di dalam surga. Bayangkan sejauh-jauhnya segini, tak sampai 10 cm. Begitulah dekatnya kita dengan Nabi. Mau dekat dengan Nabi? Santuni anak yatim. Nah, bapak pulang dari sini, beli beras 10 kilo, beli minyak 1 kilo, beli gula 1 kilo, beli susu 1 kaleng, beli roti, masukkan plastik hitam, pulang dari sini, mampir ke rumah anak yatim. Yang beli bapak, yang ngantarnya ibu. Jangan bapak yang ngantar, nanti mak anak yatim itu cantik pula kelai. Ustadz kalau ceramah harus selesai, kalau enggak nanti gara-gara itu kelai. Pantasan mas rajinnya. Apa makna dari surat An-Nisa ayat 2 yang berbunyi, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh? Apa maknanya? Ceritanya begini, panjang. Ada anak yatim, bapaknya meninggal. Iyalah, anak yatim kan bapaknya meninggal. Bapaknya ini punya ruko 10 pintu. Pintunya aja 10 pintu. Satu pintu 100 juta, 100 juta. Satu pintu 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 10 M. Nah, anak yatim nggak boleh ngurus harta karena dia belum cekatan. Nanti kalau dia yang ngurus dia ditipu orang. Maka dicarilah orang yang kira-kira bisa menerima wasiat ini. Siapalah yang sesuai untuk nerima ini ya? Oh, ada ustadz yang jujur, Ustadz Somad. Ustadz Somad ini makannya tak banyak nampaknya. Ustadz, ya bisa Ustadz menjaga 10 pintu punya anak yatim? Oke, aku yang jaga, saya jagalah. Disewa orang, duitnya saya simpan. Sampai akhirnya anak yatim ini dewasa. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak yatim itu sampai akil baligh usia nikah. Anak yatim, sini. Waktu bapak kau mati dulu, mereka kasih wasiat ini untuk aku. Sekarang aku tes kamu, sudah layak atau tidak? Kalau sudah, fadfa'u ilaihim amwalahum. Serahkanlah anak yatim, ini titipan keluargamu dulu, maka 10 pintu ini kuserahkan kepada engkau tunai. Tidak ada hubungan lagi antara kita ya. Ya, itulah maknanya mengembalikan harta anak yatim. Boleh nggak saya sebagai yang menjaga tadi saya makan uang anak yatim? Faman kana faqiran, siapa yang miskin susah, falyakul, boleh dia makan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Kira-kira kalau ngurus 10 ruko, orang ini layaknya digaji sebulan berapa? 3 juta, boleh saya ambil 3 juta. Faman kana ghaniyan falyasta'fif,
Tapi kalau kamu kaya, mampu, jaga dirimu, jangan makan harta anak yatim. Banyak ayat Quran cerita anak yatim bukan susah, tapi anak yatim yang kaya. Tapi di tempat kita kalau sudah cerita anak yatim pasti dalam keadaan darurat, tidak mungkin. Bolehkah kita menggunakan pendapat mazhab lain? Contohnya mana? Contohnya ketika sedang tawaf Pak Ustadz, kalau bersentuh batal, kalau bersentuh batal. Saya pilih mazhab Maliki lah. Maliki kan kalau bersentuh nggak batal, nggak perlu pindah ke Maliki mas. Kamu tetap mazhab Syafi'i, maka dalam mazhab Syafi'i pun waktu tawaf sentuhan nggak batal karena darurat tawaf. Ini contoh yang mau pindah mazhab, nggak perlu pindah mazhab. Karena kalau pindah mazhab nanti main-main mazhab, jatuhnya tatabbu' rukhas, cari mudah-mudahnya aja. Pas sentuhan, habis sentuhan kulit laki-laki perempuan dia sholat. Loh, ente nggak wudu? Mazhab Hanafi kan nggak batal, nggak batal. Oh iyalah, pas hari raya kurban kamu nggak potong kambing. Potong kambing kurban kan hukumnya sunat muakkad. Tapi Hanafi wajib. Aku pindah ke Syafi'i. Ustadz mau tanya, apakah berdosa apabila waktu tengah malam kita meninggalkan suami kita tidur sendirian? Karena saya sholat tahajud. Karena kalau saya tidur lagi di kamar, sholat subuhnya kesiangan. Ini tempat tidur, antum sholat di samping, ambil air wudhu, sholat tahajud, Allahu Akbar, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, tutup witir 3 rakaat. Habis itu tidur. Setel lah jam, buat jamnya 2, 1 jam yang biasa, ting 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 ting, yang satu lagi yang ada lagunya, mati mati. Nggak mesti pindah ke kamar lain. Saya khawatirnya nanti bapak tuh terbangun, ditengoknya nggak ada, masuk dia ke kamar pembantu. Banyak lagi ceritanya. Apa kira-kira yang paling urgensi saat ini untuk dibenahi oleh umat Islam? Mengingat ada banyak sekali aliran-aliran dan perbedaan mazhab yang diyakini oleh masing-masing umat Islam, maka perlu ada pemetaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, Ustadz Fahmi Salim yang menulis buku tafsir sesat itu sudah menulis Ahlus Sunnah wal Jamaah 3. Pertama Asy'ariyun, pengikut Imam Hambali. Yang kedua Asy'ariyah, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang ketiga Abu Mansur Al-Maturidi. Selama dia ikut 3 ini, maka dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita harus sepakat, duduklah bersama. Apakah Muhammadiyah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Apakah FPI itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Maka selama dia masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka terlindungi. Dalam bidang akidah 3, Asy'ariyun, Asy'ariyah, Asy'ariyun, dan Maturidiyah. Sedangkan dalam bidang fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Selama masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak kelahi masalah khilafiyah. Sebagaimana caranya menasihati, bagaimana caranya menasihati orang yang sulit menikah, belum berkeinginan untuk menikah. Pertama ditanya dia baik-baik, ente ada selera nggak nengok perempuan? Kata dia, aku nengok perempuan biasa aja, tapi kalau melihat laki-laki baru luar biasa. Ini dia harus diruqyah. ARSI, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, ketuanya sahabat saya, Provinsi Riau. Ternyata homo itu ada juga sebab jin. Dia diganggu oleh jin, jinnya jin LGBT. Setelah dibaca-bacakan keluar, akhirnya dia bersahwat lagi melihat perempuan. Malah setelah nikah, mau nikah sekali lagi. Baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Keluar jin gay. Setelah itu dia pun sehat. Setelah itu dia pun dilatih ikut program namanya program Be a Man.
ikut futsal, berkuda, memanah, karate, taekwondo, judo, aikido. Jangan nih,